CR ya. Lu ngomong apa sih tuh lihat yang di ujung lo? CR ya. Ini Udah bilang kan Pan apa kemarin Pan? yang besok meeting Kupang nih. boleh gue ngomongin nggak? Jangan, enggak boleh. Episode apa? Enggak boleh. Jangan. chance-nya. Jangan. Oh ya apa? Masih belum tentu, masih belum. Nanti gue kasih tau lagi. Enggak bisa sumpah enggak bisa. Nggak bisa. Mute dulu ya, mute. Lihat kita sebelum di mute. Anu dia. Udah lihat belum? Belum mute. Coba lihat kalian lihat ekspresi Aloy sama Niko Ngomongnya ya. gini ya. Ya, ngomongnya gini ya. Tapi gue ngomong. Tapi kalian lihat ekspresi Aloy sama Niko ya. CR beneran datang guys. Goblok. CR bakal Panda bakal undang CR. Dan ternyata sepaket sama Messi. Jadi untuk pertama kalinya mereka bakal satu frame. Di sini. Tapi kita butuh 3M, ayo coba 3M hari ini. Kita butuh 3M dalam 12 menit ya. Kalau enggak kita batalkan. Bercanda nggak ada guys, nggak ada. Guys, gua berempat ngobrol dulu bentar di belakang. Bentar. Nah, kita ini mau DM Messi bareng-bareng nih. Nah, ini kita mau bagi siapa yang jemput Messi sama Ronaldo. LO gitu. Di Ini kalau turun ke 50 salah Niko sama TP. Ah, kita salah gue ya. Itu nggak dihitung. Gue nggak salah ya. Halo guys.
Ya, itu di depan akan ada topik-topik eksplisit ya guys yang tidak bisa didengar ya. Kalau kalian mau dengar topik di depan 500 juta dalam 2 menit. Nik, 2 menit bisa. dari 1 sampai 10, kagetmu barusan berapa? 8. 8 ya? 8. Kaget itu. Kaget ya? Kaget itu. Seru ini guys. Duh, gue kepo lagi Lu kan. gak akan menyangka. Apa sih lagi bahas? Itu ayam telur atau Keong, dari keong. Masih belum bisa di-spill ke kalian lah poinnya. Ada waktunya akan di-spill ke kalian apa yang barusan dibilang. Kalian cukup terwakilkan dulu lah dari ekspresinya Niko sama Aloy. oh Sekaget apa sih? Beberapa orang di sini benar-benar kayak, hah, serius, kayak gitu. Bisa dibilang 91% di rumah ini kayak gitu. Lebih mengejutkan daripada bisa datangin speed sih kalau gue. Udah, sampai situ aja. Udah. kopi nggak datang enggak, kopinya nggak dipesan. Iya, pemesan kopi ya, tapi tidur lah. Kan pada mau mijit ya. Gak jadi, cuma bisa 1 orang yang datang. Komen kalau AB kan udah diumumin dari kemarin. Abe mau kapan nggak tahu terserah Arab. Lagi sakit guys, lagi istirahat. Oh, Abe lebih AB sakit. sakit. Bang, lo mau nggak pacaran sama versi diri lo yang cewek? Mau Mau lu ya? mau gua. Aku nggak. Kenapa mas? Hancur banget soalnya aku. Mau gua. Suka bersih jago masak minum gua. Tapi sama-sama apa gimana? Apa? Sama-sama apa? Tapi bisa kayak, waduh lampu mati nih, sayang tolong ganti lampu. Bisa. Saya yang bikin kabel bisa. Stop kontak. Mantek. Mantap. Niko paling tai. Gue ada sekali. Gue ke rumah dia. Aku main ke rumah dia, Pe. Masuk rumah, set. Mana nggak ada orang. Naik ke atas. Oh ternyata lagi pada di atas di kamar. Ngeliat Niko di atas berdua sama si Tro, temennya ada berdua. Lagi pasang gorden. Tapi nggak sepanjang ini, ya satu ya segini lah gitu, ya atau gorden semeteran gitu lah. Baru beli. Baru beli gorden, waktu itu ya custom, ya kan. Itu kan sebenarnya cuma perlu kayak ngebor 1 lubang, masuk, sekrup, udah gitu kan. Pegangannya terus nggak taruh tiangnya, gordennya kan gitu doang kan. Yang penting kan yang nempel ke temboknya. Berapa lama? Nggak kelar-kelar? 2 jam setengah. 2 jam setengah. Karena Nah, gini. Dia mau ngebor, kagak masuk tuh, temboknya nggak bolong-bolong. Gua yang salah gue bilang nih. Tembok. nggak, maksudnya temboknya udah keras, maksudnya kualitas bagus atau ada kesalahan teknis nih? Denger dulu. Oke. Ini makanya. Makanya sampailah gue di sana, gue lihat berdua nggak pakai baju, udah keringetan. Oke. Ngebornya pakai matabor besi. Jadi ada bor di rumah nih. Sekian banyak matabor kan? Ada matabor. Jadi mau ngebornya pakai matabor besi. Dia mungkin ngeliat kayak dia pasang tuh matabor, pasang Berpikir semua matabor sama. Iya. bisa nih. Logikanya kayak, kayaknya ini dah buat tembok. Kan emang ini kan bor begini kan. Bor dah, kayaknya sama dah gitu. Terus tet nggak mulu, kayak temboknya ada ini doang, cok doang, cekung gitu doang, tapi nggak masuk ke dalam. Ada scratch-nya. Iya, ada scratch-nya. Gitu. Udah, turun. Dia, aku yang pasang. 10 menit beres. 10 menit beres. Terus perasaan lu gimana nih? Kalau lu masa-masa hording kan lu tidur tanpa hording. Iya itu. Waduh parah banget itu. Itu aku langsung bilang mas kayak, nyata emang Gary bisa semua cok. Gue emang gak bakat dah beli. Itu pengetahuan umum sih. Itu pengetahuan umum nih.
Tapi ngerti sih mas, emang maksudnya kalau Nggak semua orang tahu. ngebor emang lah, ngebor mungkin yang kayak cuma kayak ganti lampu gitu kan sekarang hal yang simpel banget, cuma puter pasang doang. Iya. Kalau ngebor oke lah. Bokap gua baru meninggal Ger, sebelum ngajarin mata bor ada. Oke. Nih yang kayak misalnya bisa orang pasti bisa lakuin nih kayak cat tembok tuh. Iya, Itu masih bisa, tinggal cuma gitu-gitu doang gitu. Yang penting catakin apa, udah itu bisa kayak gitu. Cuma tinggal masalah mau kerja atau enggak doang. Cuma kan kadang-kadang kan kita kalau di rumah kan ada hal mendadak, mau manggil tukang mesti Lama nunggu lagi, lagi, besok lagi, kapan lagi kayak gitu misalnya. Biasanya hal simpel lah, ganti lampu. Tapi kayak kemarin kayak si ini, Sehat. Bang Bimo datang ke sini kan. Ya dia tuh kan cerita dibilang kayak karena dia nggak ada sosok bapak dari dia kecil. Jadi dia nggak ada yang ngajarin dia kayak Iya, gitu. iya. Gitu. Itu. Lu kalau bokap gua umurnya panjangan dikit bisa gua ngebor. Bisa ya? Iya. Saling dia itu sama dia itu. Kalau aku terakhir udah masang keramik pe. Masang keramik kau. Pasang keramik sendiri, keramik lantai rumah. Itu pasang sendiri. Semennya gimana kau? Ngaduknya. Pakai MU. Nggak pakai semen. Pakai MU ya. Mortar gitu lah. Itu sebutnya kalau ini semua MU gitu. Kayak mortar gitu. Diratain terus seret. Awalnya dibenangin dulu. Oke, jelas. Ujung-ujungnya Bangunannya rata udah. gitu. Udah. Terus pasang. ininya waterpassnya ada. Ada dong. Ada. Pasang. Set. Udah. Tapi itu kalau itu emang apa ya? Emang Nggak semua orang bisa. suka ngelakuin nih. Asik nih kayaknya pasang keramik. Asik kayaknya ya. Iya. Ngaci tembok. Ya jadi yang rumahnya lagi butuh pasang atap. Tiba-tiba buka jasa. Tiba-tiba buka jasa. Di sini ada jasa namanya Surugari. Tapi datang abit ya. Ya, gitu. Ya, media set off. Guys, kalian yang udah lover follow kita ya, Hollywood. Oke, Hollywood. Oh, ada nonton Yosobi gak? Kalau boleh, Hah? dan HP-nya di Apa sih? Uhuy. Keren HP. Tiba-tiba promo nih anjing. Apa keren HP apa? PP. Halo Ki. dari Zaki. Kenal aja? Enggak. Oh. Di jalan kan kayak kemarin di tol apa tiba-tiba Mas PP anjing. Gila sih anjing bangsat. Forget me not. Halo guys. Buccaneers sih Speed lihat Gear 5 dia aja milih Luffy dibanding CR7 waktu ditanya Kaisen. Maksudnya milih Luffy dibanding CR7 Ya kalau orang udah nonton One Piece udah Speed. ya maksudnya kayak lebih milih kayak Luffy. biasanya Figur kali ini. inilah ada pertanyaan gitu kayak, figurnya Luffy atau figurnya CR7. ada pertanyaan bukan kayak gitu cuma pertanyaan simpel aja. Aku nanya ke kau nih ya. Ripo atau Abit? Oh gitu tuh. Langsung tuh. Langsung Ripo atau Abit? Nggak ada konteksnya. Nggak ada konteks. Ripo atau Deraya? Ripo atau Yuka? Ripo. Ripo atau Niko? Niko atau Terison? Niko. Nah kayak gitu aja udah. Oh, kayak CR7 atau Luffy. Nah, Luffy. udah, Gitu. konteksnya kayak gitu. Gimana kemarin weekend Surabaya? Seru Surabaya. Mabok gue. Oh iya lu Surabaya ya. Iya, 14 kemarin. Kemana lo ya? Malu. Tepe pelit kikir enggak. biarin. Tepe coba ngomong Jawa. Ya percuma mereka nggak Kata ngerti. bapak aku sugi nasi megono sama nasi otot. Sebelum pernah kan nasi otot deh. Masih otot apa, Cok? Ya
Nah ini tiga nih cocok nih ngomongin politik nih. Gas. Aku gas. Orangnya nih. Aku gas. Karena cuma kita bertiga doang nih yang punya interest gitu Dengan politik. iya, iya. Tanggapan Mas Tepe tentang makan siang gimana Mas? Makan siang gratis. Langsung. Pengen tahu nih. Bukan soalnya ini kan lagi apa ya? Lagi Ayo, happening. chat, Gitu. nanya. Kasih pertanyaan yang Maksudnya kayak banyak lagi Soal politik. apa ya kan berdemo kan kemarin kan. Aku jujur semenjak live stream itu jadi jarang banget baca berita. Karena biasanya setiap hari tuh kalau di rumah pasti sama papa tuh ngomongin politik, nonton berita kayak gitu pasti gitu. Terus yang katanya soal Tanggapan aja. tanggapan bergizi makan gratis. siang gratis. Ya, makan bergizi gratis. For me yang jelas bagi aku itu gimmick politik. Maksudnya gimmick untuk apa ya? Bentar, sabar. Iya. Gimmick untuk memenangkan pemilu atau pilpres. Apakah Itu seharusnya bukan target utamanya kan? Janji Pak Prabowo sama Gibran banyak. Oh iya ya banyak. Bukan cuma itu. Nah, tapi kalau nggak ada itu nggak disorot karena Oke. itu hal yang nggak pernah ada di Indonesia. Yang pertama. Betul. Yang kedua, secara hitung-hitungan nggak masuk akal. Yang ketiga, apakah berfungsi? Hitung-hitungan tuh kayaknya anggarannya terlalu besar. Anggarannya terlalu gede. Ya, oke. Habis gitu, apakah berfungsi buat orang? Oke. Jadi pro kontra itu yang bakal naik. Oke. Karena kalau dilihat dari plus minusnya, ya mungkin untuk sebagian orang berpikir buat apa makan siang gratis. Oke. Tapi kalau kita lihat di banyak tempat, makan siang gratis itu berguna Ya. dan penting gitu. Oke. Berarti Mas Pri ini lebih ke kontra ya? Aku pro. Oh pro. Bro, karena kebutuhan dasar manusia itu fisiologis. Oh berarti mendukung. Aku mendukung. Oke. Kebutuhan dasar manusia itu makan. Iya. Soalnya aku potong Mas ya. Jadi kan waktu itu emang salah satu kabinet yang ada di Pak Prabowo itu kan ada salah satu wakil menteri, seorang profesor yang dari China, orang Indonesia, Oke. cewek tuh. Siapa ya guys namanya ya? Profesor siapa ya namanya ya? Kalau jadi waman ya? Iya, yang wakil menteri cewek. Jadi dia tuh karena nggak tuh? Stella Christie. Oke. Profesor Stella Christie. Dia ini seorang profesor orang Indonesia. Dia tuh bekerja guru besar. Dia ini guru besar di salah satu universitas di China itu. Oke. Terus Lalu dipanggil ke Indonesia sama Pak Prabowo untuk menjadi wakil menteri. Dia ini guru besar di bagian salah satunya aku tahu bidang artificial intelligence. Dia banyak pelajari tentang sains. AI. Oke. Ya gitu. Oke, terus Jadi dia bilang waktu itu pertama kali datang ke sini aku dengar di podcastnya dia undang ke acara seminar gitulah. Dia bicara tentang science gitu loh. Kayak misalnya semua yang ada terjadi di dunia itu semua science. Oke. Ada penjelasannya gitu. Bisa dijelaskan. Betul. Misalnya kayak dibilang kenapa Bumi ada. Kenapa kita sebut namanya kursi? Kenapa kursi dibuat seperti ini? Kenapa kursi namanya kursi? Oke. Kayak gitu. Bisa dijelaskan. Nah, itu isi otak dia tuh mikirnya begitu. Oke. Kayak gitu. Nah, dia bilang, kalau misal konteks yang ngomongin makan siang di sekolah, ya makan gratis di sekolah, ya itu sudah sangat banyak dilakukan di negara-negara seperti di China. Itu salah satu asupan yang penting. Yes. Kayak gitu. Dari situ nutrisinya bisa dilihat. Yes. Karena biasanya sekolah-sekolah di China itu karena kayak pemerintah China itu benar-benar mendukung sekali edukasi di negaranya. Bahkan kayak di setiap sekolahnya gitu pun bahkan udah ada dapurnya, udah ada chefnya kayak gitu. Ini sini kok mana nih? Atau tiba-tiba ke sana, ambil minum, naruh terus ke sana. Terus Jadi secara data yang dia jelaskan memang itu dapat mempengaruhi kualitas belajar murid-murid di sekolah. Oke. Gitu. Jadi kau setuju kan? Aku setuju. Cuman kalau misalnya dari sisi anggaran, sisi keuangan, jujur aku kurang memperhatikan sisi itunya. Tuh. Yang jadi masalah itu adalah anggaran. Anggarannya tuh bengkak banget. Dan apakah itu memang berfungsi? Itu kan akan jadi tanda tanya. Karena Betul. kebanyakan orang berpikir ya udah langsung jadi gitu loh. Betul. Sedangkan itu kan investasi jangka panjang. Untuk makan, untuk nutrisi anak, apakah itu akan berguna
Itu masih tanda tanya. Beda kalau misalnya bangun let's say IKN gitu. Kelihatan jelas bisa dipakai gitu. Untuk ini kebanyakan orang masih kontranya di situ. Kalau tanggapan tentang pembangunan IKN, Tiba-tiba IKN nih misalnya, menurutku penting. oke, Menurutku. itu menghabiskan anggaran 500 triliun. Ya. Kenapa? Jakarta udah kayak gini. Oke. Terus dengan isu Jakarta mau tenggelam ya. Aku nggak tahu berapa tahun lagi ya. Ya. Jakarta udah terlalu crowded. Oke. Harus dipisah antara ibu kota negara dan ibu kota bisnis. Oke. Dari tempat pusat bisnis dan pusat negara itu harus dipisahkan. Menurutku udah wajib. Tapi gede banget loh mas uangnya. Gede banget iya. Sama kayak kalau coba lihat anggaran makan siang gratis berapa? Nih ya, aku soalnya gini, waktu kemarin debat pilpres, aku ada poin yang aku sebenarnya setuju juga dengan paslon Pak Anies. Oke, apa itu? Jadi kalau uang 500 triliun itu sebanyak itu dibagikan ke sekian banyaknya provinsi-provinsi di Indonesia, itu bener-bener waduh bisa maju mas. Itu kalau negaranya siap. Betul. Sedangkan kau tahu sendiri Kecuali di setiap provinsi banyak oknum nih. Betul pasti. Ya udah sekalian aja langsung plugin di satu udah pasti jadi. Kalau memang ada yang korup ya udah di situ doang. Sebenarnya kalau gue ngeliatnya ya penting sih kalau misalnya seorang pemimpin daerah itu bisa berbisnis. Penting. Ngerti bisnis lah. Iya, ngerti bisnis. Karena kemajuan suatu daerah itu benar-benar tergantung sama pemimpinnya. Setuju. Bagaimana cara bisa meningkatkan anggarannya, memajukan pariwisatanya. Setuju. Karena kan mau maju yang pasti perputaran uangnya harus besar di sana gitu loh. Kalau perputaran uangnya di sana udah nggak besar ya, gimana mau maju kan ibaratnya begitu kan. Perekonomiannya. Oke. Tapi gue lebih setuju makan siang bergizi gratis dibanding IKN ya. Kalau gue jujur ya. Sekarang ya untuk jangka panjang pertama itu bagus untuk maksudnya itu kan untuk mencegah apa namanya untuk mengurangi apa namanya Apa sih? anak kurang gizi dalam kandungan. Ya, Apa sih? prematur. Bukan. Tantrum. Bukan tantrum anjing apa sih? Apa guys? Stunting ya Allah. Stunting kan. Programnya sebenarnya bagus, itu program bagus gitu. Cuma mungkin memang benar itu mereka terlalu cepat untuk menjanjikan karena mereka kepepet kayak gue harus membuat janji yang harus nyampe ke grassroots gitu. Dan belum dipikirkan secara matang, secara teknisnya gimana ya. Jadi kalau sekarang prakteknya banyak salahnya menurut gue ya nggak masalah sebenarnya. Itu kan proses ya, nggak bisa langsung satu program langsung dijalankan langsung jadi ya. Iya, sebenarnya nggak apa-apa kalau untuk sekarang ini program masih banyak salah-salah masih banyak asal diperbaiki ya. Itu kalau Berarti kalau stunting itu buat ibunya kan? iya biar Kalau janinnya kandungannya dari sejak dijanin tuh udah dapet bagus. gizi yang baik Iya. gitu. Itu pengaruh sih di Indonesia ini ya. Nggak guys, kita bukan lagi bahas politik ya. Kayak stop bahas ini. Enggak. Ini yang tai dari Indonesia ya. Kita itu negara demokrasi. Trias politika. Kita berharap negara kita maju. Tapi kalau orang bahas politik dianggap tabu. Iya. Dan nggak interest, nggak menarik gitu. Malah kayak Melek politik itu penting kalau anjing. blunder sih ini gitu. Padahal sebenarnya apa yang kita bahas sudah banyak banget. Dan kayak sekarang pemerintah sekarang juga nggak segitunya kok, maksudnya kayaknya sekarang kebebasan demokrasi buat ngomong apapun Iya. kayak nggak terlalu gimana banget kok. Selama tidak opini lu jelek semua. Oke Ramdana, bye. Buat TO lu tai. Nggak apa-apa juga kalau menurut lo opini lo yang terbaik ya itu nggak Ya apa-apa. udah kalau kau punya opini yang bagus ya udah gitu. Politik itu penting. Kalau kalian mau buta, ini yang aku selalu bilang. Kenapa setiap ada kesalahan itu selalu disalahkan eksekutif? Padahal eksekutif sama legislatif ini setara. Iya. Aku selalu nanya ke orang, kau milih siapa pilpres? Ingat, kau milih siapa DPR? Gak ingat. Banyak loh yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu dia milih siapa. Itu menurutku menyebalkan. Padahal itu setara. Eksekutif nggak akan bisa jalan kalau DPR-nya nggak selaras. Itu fakta loh. Dan malas orang-orang mengetahui hal itu.
Yang dilihat cuma pilpres, siapa pemimpinnya, siapa eksekutifnya, entah gubernur atau bupati, yang dilihat itu doang, wali kota. Percuma bahas politik nggak bisa merubah apa-apa. Loh, ya itu pemikiran yang sorry ya, aku harus ngomong goblok. Kalau kau nggak mau melek politik, kau akan terus kayak gini aja, dibodoh-bodohin terus. Dibodohin sama siapa? Pemerintah. Pemerintah ini sekali lagi bukan hanya eksekutif, bukan hanya presiden, DPR pun pemerintah. Misalnya kayak apa ya, rakyat bisa mengkritik, memberikan opini lewat media itu kan juga salah satu apa ya, bentuk menyuarakan suara gitu loh. Ini negara demokrasi ini gitu loh. Setuju. Cuma banyak orang nggak punya interest sama politik memang. Ya sebenarnya dan DPR itu kan cerminan dari rakyat juga. Ya kan namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, Dia kan bener. perwakilan kita nih. Dia kan rata-ratanya rakyat juga. Gitu. Iya. Kalau sekarang lu ngeliat DPR kayak apa-apa jelek, lu nyala-nyalain DPR, itu cerminan dari lu yang sekarang nih lu rakyat biasa, lu nggak mau kasih perhatian sedikit ke politik gitu menurut gua. Akhirnya orang-orang yang berhasil naik ke sana juga ya cerminan lu ini. Gitu. Betul. Dan tolong, ini aku harus minta tolong biasain beda pendapat itu hal yang biasa. Iya. Kita tetap satu negara, satu Indonesia. Tolong banget biasain. Misalnya nih aku sama Gary beda pilpres nih. Bineka Tunggal Ika Ya, namanya. aku sama Gary beda beda pilihan nih. Anggap Gary partai A, aku partai B, misalnya kayak gitu. Ya udah berteman aja gitu, Iya. nggak usah misah-misah, nggak usah wah ini beda ideologi, beda tai Gini, kucing. menurutku ya Mas ya, orang ngotorin ke politik itu nggak bisa baper. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Sama kayak agama. Iya, nggak boleh baper. Gitu. Orang kalau masih baper nggak bisa. Nah, efisiensi anggaran kau soalnya liatnya coba lihat kau fokusnya itu terlalu dekat, coba kau agak jauh lagi fokusnya. Yang kau fokusin Om Deddy jadi staf sus lah, anggaran dikat dan lain-lain, terus ada yang staf kabinet gemuk dan lain-lain. Kau ngeliatnya di situ, coba lebih jauh lagi. Kalau misalnya Mas P menjadi pemimpin negara Indonesia, Oke. ini misalnya nih, kira-kira ini kita nggak usah ngomongin topik yang terlalu luas lah ya. Apa yang Mas P ingin lakukan? Legislatif tugasnya bukan hanya mengawasi, sorry. Aku harus jawab ini dulu. Ya. Kau pahami dulu lah tugas DPR. Terus Iya, apa? apa yang akan dilakukan untuk Indonesia? Iya. Aku benar-benar ingin fokus sama pariwisata sih. Oke. India sama Korea Selatan itu punya sumber daya alam yang jauh di bawah kita. Oke. Tapi negaranya bisa apa ya, dalam artian punya pendapatan yang gede Dari entertain. devisa. Oke, entertain ya. K-pop sama Bollywood. Benar. Apakah Indonesia bisa? Menurutku bisa banget. Aku pengen fokusnya di sana. Makanya kalau aku jadi presiden kayaknya terlalu idealis. Karena presiden harus bisa nguasain semuanya kan. Betul. Aku nggak mungkin bisa. Karena aku mungkin fokusnya hanya akan ke yang aku ngerti aja. Bisnis aku goblok dan lain-lain. Jadi aku fokusnya ke yang aku tahu aja. Ya itu aku jawabnya ke yang aku tahu aja. Aku akan fokus ke pariwisata. Berarti di entertainment. Di entertainment. Setuju. Tapi kalau pariwisata perlu ngerti bisnis lah Mas. Namanya kan kita, Oh iya. ibarat kata kita menjual negara kita ke orang lain kan gitu kan. Semuanya itu ada core-nya, Pak. Bukan hanya perlu bisnis, perlu hukum juga, ngerti hukum. Tapi Ya. kan enggak, yang difokuskan bukan itu, Ger. Yang difokuskan adalah gimana apa yang bisa diangkat nih dari Indonesia. Apa yang bisa dijual ke luar negeri dari Indonesia. Itu poinnya di situ. Lu Mike? Setuju, entertain karena ya itu ya, maksudnya dari menurut gua entertain tuh kayak K-pop itu adalah sarana yang baik gitu untuk nyebarin budaya, untuk ngasih tahu ke orang Indonesia itu negara kayak apa gitu. Karena kita harus nemuin tengah-tengahnya kan, antara kalau orang terlalu bahasnya dalam konteks yang teori banget, nggak semua orang tertarik kan. Tapi kalau dibungkusnya dengan entertainment, stand up comedy, terus misalnya boy band, grup band, konser musik gitu, orang bakal lebih gampang interest gitu. Kebanyakan orang pengen ke Korea Selatan sekarang. Padahal kalau aku bilang ke Korea Selatan mau ngapain?
Taunya dari mana? Dari drakor, Ya. Iya. dari acara-acara TV Korea dan lain-lain. Drama, K-pop, apa semua ya. Poinnya di situ. Menurutku Indonesia punya potensi yang jauh lebih gede. Korea Selatan ya kita ngomongnya. Segede apa sih? Iya. Tapi industri entertainmentnya bisa Gila banget. Gila banget. Gila banget. Kalau aku bakal hukum koruptor mas yang pertama. Oh, ya, itu semua. Jelas kalau itu. Itu Kalau ibarat kata nggak ngomongin masalah hak asasi manusia bla 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 bisa hukum mati. bunuh. Setuju. Aku setuju. Di situ aku setuju. Kayak waktu di China kayak begitu. Aku setuju di situ. Karena Indonesia kayak nggak akan bisa jadi negara maju kalau misalnya koruptor masih ada. Tai kucing hak. Tuh. Makanya kalau lu bilang rakyat kita nih nggak ada fungsinya apa-apa dalam perpolitikan, menurut gua tolol juga karena ya Harvey Muiz nih kemarin hukuman awalnya 6 tahun Iya. diprotes sama satu negara jadi 20 tahun. 20 tahun. Iya. Tapi aku yang sebel itu masih ada MA loh. Benar. Kan masih di PT itu. Masih ada MA. Aku Ya. takutnya orang-orang udah seneng di situ habis itu beritanya nguap. Iya benar.